terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ika Silvitasari, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan yang selaku penguji yang pertama. Ibu Riani Wulandari, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan selaku penguji yang kedua, serta Pak Fidah Husen, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan selaku penguji yang ketiga serta pembimbing saya. Perkenalkan, saya Ayunda Febriasari dengan NIM 202113016. Di sini saya akan mempresentasikan rencana skripsi proposal saya dengan pengaruh yang berjudul dengan pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama fraktur pada siswa SMPN 2 Mojosongo. Pada latar belakang ini, fraktur salah satu kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan dengan segera guna menghilangkan ancaman nyawa korban, dan fraktur ini termasuk dalam cedera muskuloskeletal untuk mencegah komplikasi serius seperti pendarahan, shock, nyeri hebat, dan kecacatan permanen. Pada data WHO terdapat pelajar itu terdapat 70% dari kecelakaan lalu lintas. Selain itu, WHO itu juga memperkirakan 11,5 fraktur terbuka tulang panjang dengan terjadi per 100.000 orang dan 40% itu ekstremitas bawah. Dan untuk angka cedera pada kasus fraktur Indonesia terdapat yang tertinggi itu di Bangka Belitung dengan angka 9,1%, dan untuk yang kedua itu di Kalimantan dengan 8,1 dan Aceh 7,9. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ini menduduki peringkat terendah dengan 5,8%. Dan untuk kabupaten sendiri ini untuk kasus yang tertinggi itu di Klaten dengan 14,3, dan untuk di Boyolali sendiri itu cuman terdiri 1% dari Klaten yaitu 13,3%, dan untuk yang terendah itu di Sukoharjo dengan 2,5%. Untuk anak usia sekolah ini dengan 5-15 tahun ini memiliki resiko yang tinggi mengalami cedera dengan akibat aktivitas fisik dan kurangnya pemahaman akan bahaya. Tempat yang paling sering terjadi cedera itu di lingkungan sekolah, di mana itu anak-anak itu banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah. Setelah itu, upaya yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan sikap dengan cara edukasi dan pelatihan terkait pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan. Untuk dampak dari rendahnya tingkat pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanganan yang salah ini dapat meningkatkan risiko kematian jika terlambat diberikan penanganan. Setelah itu, pada studi pendahuluan yang dilakukan metode wawancara pada 16 Januari 2025 kepada siswa atau siswi dan guru SMPN 2 Mojosongo dan pembina PMR serta anggota PMR bahwa masih ditemukan siswa yang mengalami cedera setelah olahraga akibat aktivitas di sekolah. Sementara itu, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar itu siswa yang bukan anggota PMR belum memahami pertolongan pertama pada fraktur. Pengetahuan dan kesiapan mereka dalam memberikan pertolongan pertama terhadap fraktur masih rendah. Dengan pemberian pertolongan ini yang tepat seperti pembalut bidai sangat penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Setelah itu, pada latar belakang di atas itu maka rumusan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama fraktur pada siswa SMPN 2 Mojosongo. Setelah itu terdapat juga tujuan penelitian. Yang pertama itu pada tujuan umum untuk mengetahui pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama fraktur pada siswa SMP, dan juga pada tujuan khususnya ini terdapat yang pertama mengidentifikasi pengetahuan pertolongan pertama siswa SMP sebelum diberikan simulasi balut bidai. Yang kedua, mengidentifikasi sikap pertolongan pertama siswa SMP sebelum diberikan simulasi balut bidai. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan pertolongan pertama siswa SMP sesudah diberikan simulasi balut bidai. Dan yang keempat, mengidentifikasi sikap pertolongan pertama siswa SMP sesudah diberikan simulasi balut bidai. Yang untuk yang terakhir, yang kelima, menganalisis pengetahuan dan sikap pertolongan pertama siswa SMP sebelum dan sesudah diberikan simulasi balut bidai. Dan untuk manfaat sendiri ini bagi peneliti
menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti sendiri. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan sikap tentang simulasi balut bidai pada pertolongan pertama fraktur. Dan untuk bagi institusi pendidikan sendiri, menjadi sumber data dan informasi mengenai pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama fraktur. Dan untuk bagi siswa-siswi sekolah, menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan balut bidai dalam menerapkan sikap pertolongan pertama fraktur. Dapat dalam keaslian penelitian ini, menurut Kamariana Dewiyanti 2024 itu pada persamaannya itu terletak pada metode simulasi balut bidai dan pengetahuannya dan untuk metode penelitiannya, serta untuk perbedaan penelitian ini berfokus pada siswa SMK dan untuk penelitian terbarunya berfokus pada siswa SMP. Untuk penelitian yang kedua yaitu Talibo M. Katu Mayasari Riyu Patinasarani 2023. Persamaannya itu terletak pada pengetahuan balut bidai sebelum dan sudah simulasi balut bidai dan metode penelitiannya. Untuk perbedaannya itu berfokus edukasi pembidaian dan pertolongan pertama itu penelitian tersebut pada mahasiswa dan pertolongan pertama tulang panjang, sementara penelitian terbaru itu berfokus pada siswa SMP. Untuk Nurnaningsih Romantika Indriastuti 2021, persamaannya itu pengetahuan dan sikap dan menggunakan lembar SOP pembedaan serta instrumen kuesioner. Untuk perbedaannya itu berfokus pada siswa SMP, sedangkan pada penelitian sebelumnya pada perawat IGD di salah satu rumah sakit. Setelah itu pada GAP penelitian ini berfokus pada lingkungan sekolah dengan siswa sekolah menengah untuk memberikan wawasan baru dan memahami serta menerapkan pertolongan pertama untuk siswa SMP. Untuk kebaruan penelitian ini terletak pada diberikan simulasi balut dan untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap balut bidai maupun juga sikap siswa dalam melakukan pertolongan pertama fraktur. Dan setelah diberikan simulasi balut bidai untuk meningkatkan keberanian siswa dalam melakukan pertolongan pertama, karena banyak sekali siswa di SMP mengalami cedera di lingkungan sekolah seperti aktivitas setelah olahraga. Diharapkan siswa itu yang mengikuti memiliki pemahaman dan keberanian dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Setelah itu pada tinjauan pustaka ini yang pertama konsep dasar simulasi balut bidai, konsep fraktur, konsep pengetahuan, dan konsep sikap. Setelah itu pada kerangka teori ini pada simulasi balut bidai terdapat jenis bidai. Jenis bidai sendiri itu menggunakan mitela dan menggunakan splak. Dan untuk macam-macam bidai ini terdapat bidai anatomis atau body split dan bidai kayu atau rig split. Setelah itu simulasi ini dipengaruhi dengan pengetahuan dan sikap pada pertolongan pertama fraktur. Pada sikap sendiri ini mengukur pada sikap baik atau positif jika skornya itu 80-100, dan untuk sikap cukup atau netral itu skornya 60-79%, dan untuk sikap kurang atau negatif skornya itu kurang dari 60%. Untuk pengetahuan sendiri ini terdapat faktor pengetahuan, yaitu yang pertama usia, jenis kelamin, pendidikan, dan sumber informasi. Setelah itu faktor pengetahuan itu terdapat juga tingkat pengetahuan. Pada tingkat pengetahuan ini terdapat yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang ketiga analisis, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Untuk kerangka konsep sendiri ini terdapat variabel bebas, yaitu simulasi balut bidai, dan variabel terikatnya pengetahuan dan sikap pertolongan pertama fraktur. Untuk hipotesis penelitian sendiri ini, HO-nya tidak ada pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama pada siswa SMP. Dan untuk HA-nya sendiri ini, adanya pengaruh simulasi balut bidai terhadap pengetahuan dan sikap pertolongan pertama pada siswa SMP. Untuk metode penelitian sendiri ini terdapat jenis penelitian. Yang pertama ada pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain kuasi eksperimental dengan pendekatan one group
pretest dan posttest. Untuk lokasinya sendiri ini di SMPN 2 Mojosongo dan waktu penelitiannya dilakukan di bulan April. Untuk populasi sendiri ini populasi di seluruh SMPN itu terdapat 638 siswa dan sampel yang sudah dihitung menggunakan rumus Lovit didapatkan 86 responden. Untuk teknik pengambilan sampel ini menggunakan simple random sampling, dan untuk variabel penelitian ini terdapat simulasi balut bidai, pengetahuan, dan sikap pertolongan pertama fraktur. Dan untuk kriteria inklusi sendiri ini, siswa yang masih aktif di SMPN 2 Mojosongo, siswa yang bersedia mengisi kuesioner, siswa yang kooperatif. Dan untuk kriteria eksklusi sendiri, siswa yang tidak masuk sekolah dan siswa yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. Setelah itu terdapat definisi operasional. Yang pertama itu simulasi balut bidai. Pada simulasi balut ini definisinya demonstrasi tentang teknik balut bidai terhadap pertolongan pertama fraktur pada korban cedera. Untuk alat ukurnya ini menggunakan lembar SOP balut bidai. Untuk pengetahuan sendiri, yang kedua pengetahuan balut bidai. Dengan definisinya tingkat pemahaman siswa SMP tentang pengetahuan balut bidai sebelum dan sudah diberikan simulasi. Untuk alat ukurnya kuesioner dan skala ukurnya ordinal. Skala datanya dengan kategori baik 76-100%, kategori sedang dengan 56-75%, dan kategori kurang dengan kurang dari 55%. Dan untuk yang ketiga, variabel sikap pertolongan pertama fraktur. Dengan definisinya itu tingkat respon sikap siswa SMP terhadap tindakan pertolongan pertama yang akan dilakukan kejadian fraktur. Untuk kuesionernya, alat ukurnya menggunakan kuesioner dan skala ukurnya ordinal, dan skala datanya sikap baik itu 80-100, sikap cukup 60-79, dan sikap kurang dari 60. Setelah itu, instrumen penelitiannya ini menggunakan data demografi dan lembar SOP balut bidai dan kuesioner pengetahuan dan kuesioner sikap. Untuk uji validitas sendiri ini menggunakan peneliti sebelumnya dengan pada Saputri 2017 dengan uji validitas tingkat pengetahuan itu dengan 19 item pertanyaan dengan nilai R-nya itu 0,420 sampai 0,745, dan kuesioner sikapnya sendiri ini dengan 18 pertanyaan dengan nilai R-nya 0,373 sampai 0,749, dan pada uji reliabilitas sendiri ini menggunakan uji Alpha-Corbach pada tingkat pengetahuan balut bidai dengan nilai R-nya itu 0,739 dan kuesioner sikapnya itu R-nya itu 0,740. Untuk jalan penelitian sendiri ini yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Setelah itu pada jenis datanya itu pada data primer dengan hasil wawancara dan kuesioner, dan untuk data sekundernya itu data yang dari Dinas Kesehatan Boyolali, Dinas Pendidikan, dan SMPN 2 Mojosongo. Dan untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden, dan untuk teknik analisa data ini menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. Dan untuk pengolahan data ini menggunakan editing, setelah itu coding, setelah itu data entry atau memasukkan data, setelah itu pembersihan data atau cleaning. Setelah itu terdapat etika penelitian. Pada etika penelitian ini menggunakan informed consent atau lembar persetujuan menjadi responden. Setelah itu menggunakan justice dengan keadilan. Setelah itu dengan berperilaku adil dan sama-sama mendapatkan kuesioner, dan confidentiality atau kerahasiaan dengan menjaga privasi responden. Untuk setelah itu yang keempat anonymity atau tanpa nama dengan menginisialkan responden. Sekian atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.